Kembali di Sindo Malam pemirsa, kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat kembali terjadi. Kali ini di Goa, Sulawesi Selatan. Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas akibat dianiaya seniornya di barak batalion. Anggota TNI Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di barak Ion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta autopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil autopsi korban. Sangat berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Kami belum mendapatkan kejelasan Pak, karena kami tadi sempat menanyakan tapi belum sempat bisa dipaparkan Pak. Dan kami sangat berharap keras lagi, sekali lagi saya bilang, agar kiranya bisa dikomprehensifkan hasil otopsi adik kami. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di barak batalion. Dugaan penyiksaan terhadap korban membuat Pomda 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapenda 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Saksi dalam sidang lanjutan kematian Prada Lukinamo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur mengungkap berbagai penganiayaan yang dilakukan sejumlah terdakwa terhadap korban. Saksi menyebut korban dianiaya dan disiksa dengan keji oleh sejumlah seniornya yang terpengaruh minuman keras. Tiga saksi dihadirkan secara langsung dalam sidang lanjutan kematian Prada Lukinamo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketiganya bersaksi untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano D. Araujo, Pratu Pertus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Dalam keterangan salah satu saksi menyebutkan mendiang Prada Luki dan Prada Richard sempat dikurung di rumah jaga dan dianiaya. Dalam penganiayaan itu, keempat terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol. Selain memukul, para terdakwa juga meminta saksi untuk mengambil cabai dan menghaluskannya, lalu dioleskan pada luka kedua korban. Cabai sementara. Saya tapi apa ya? Ambil di dapur, siap. Karena setahu saksi cabai itu hanya di dapur. Siap. Oke. Berapa menit itu ambilnya? Sekitaran 2 atau 3 menit. Terus kembali lagi. Siap. Bawa ini tak apa-apa. Siap, tak apa. Setelah itu, ada izin cabai sama ini sudah ada. Siap. Apa kata terdakwa lagi? Pengemban perintahkan ulang. Jadi digiling siap. Diulang sama apa? Digilingnya di mana? Di lantai, karena ada. Di lantai itu, karena itu lantainya seperti ini ya, keramik ya, warna putih, digiling, campur garam. Selain 3 saksi yang dihadirkan langsung di persidangan, 2 saksi lainnya dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Rastu Adu Maharta mengikuti secara daring. Saksi dokter mengungkap ditemukan adanya luka di sekujur tubuh Prada Lukinamo. Prada Lukinamo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Wakangamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo sebelum akhirnya meninggal dunia. Sebanyak 22 senior dan atasan Prada Luki menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait sidang lanjutan kasus pengeroyokan yang menyebabkan Prada Lukinamo tewas yang diduga dihajar oleh 22 orang seniornya. Kasat memastikan tidak ada intervensi dalam persidangan kasus tersebut. Jadi semua itu kan ada sidangnya, yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi. Ya, sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi berarti dia harus bertanggung jawab. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan, tidak puas ya dia banding, itu kan ada prosedur. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding. Itu memang hukum. Ya. Jadi kita juga nggak mungkin bisa ini suruh intervensi itu begini segala macam, nggak bisa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di balik kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau, terungkap fakta belum meratanya pembangunan. Di Rokan Hilir, kondisi jalan utama di Desa Teluk Pulai sudah lama rusak parah dan tidak tersentuh perbaikan. Akibatnya pelajar kesulitan saat menuju ke sekolah. Jalan Datuk Raja Ali di Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang berada di pesisir laut Rokan Hilir Riau, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan utama desa tersebut rusak parah, dan untuk menyambung jalan beton yang sudah terputus, warga terpaksa memasang kayu. Akibat rusaknya jalan, Desa Teluk Pulai nyaris terisolir. Anak-anak yang akan ke sekolah terpaksa turun dari motor saat melintasi jalan tersebut. Saat pasang laut tinggi, jalan yang rusak parah itu hilang terendam banjir, hingga untuk menyeberangi genangan banjir, orang tua terpaksa menggendong anaknya. Pemerintah Desa Teluk Pulai tidak berani menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan rusak tersebut karena melanggar aturan dan juga tidak diizinkan oleh Pemkab Rokan Hilir. Berharap sangat perlu perhatian khusus kepada pemerintah daerah, kalau perlu sampai ke pemerintahan pusat, coba tolong untuk infrastruktur jalan lebih ditingkatkan lagi, kan gitu, lebih diprioritaskan lagi, karena ini mau seperti apapun desanya, maju desanya, berkembang desanya ataupun hebat masyarakatnya, kalau infrastrukturnya jalannya tidak bagus, tak ada hasilnya. Jalan menuju ke Desa Teluk Pulai awalnya dibangun pada tahun 2003 sepanjang 5 km. Dan tahun 2005 pembangunan jalan desa selesai. Namun setelah lebih 20 tahun dibangun, jalan utama di pesisir Rokan Hilir tersebut tidak pernah diperbaiki. Dari Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tetap berjalan. Meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang WUSH, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan markup proyek WUSH tetap berjalan. Penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi karena pemberantasan korupsi menjadi program unggulan Presiden. Tersebut Pak, KPK kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada ya kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana